Selamat datang di channel Teman Fisika. Temanku, temanmu, teman kita belajar fisika. Di video kali ini kita akan membahas cara menentukan persamaan gerak menggelinding suatu benda tegar pada lintasan bidang miring. Sudah siap? Oke, kita mulai. Gerak menggelinding terjadi ketika suatu benda tegar bergerak secara translasi dan rotasi tanpa slip secara bersamaan. Contohnya bisa kita lihat di animasi berikut ini. Ketika suatu silinder pejal itu menuruni lintasan bidang miring. Di sini kita akan mencari persamaan kecepatan gerak menggelinding dari benda tegar. Yang pertama, di sini kita akan membahas hukum kekekalan energi mekanik yang terjadi pada silinder pejal tersebut. Persamaan hukum kekekalan energi mekanik yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau energi mekanik benda ketika ada di atas sama dengan energi mekanik benda ketika ada di bawah. Selanjutnya kita masukkan rumus energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Kita tinjau dari masing-masing posisi. Ketika berada di titik atas, maka dia mempunyai energi potensial yang maksimum, tetapi energi kinetiknya 0 karena dianggap kecepatan awalnya itu 0, sehingga ketika kecepatannya 0, energi kinetiknya juga akan bernilai 0. Lalu ketika dia ada di posisi yang bawah, maka energi potensialnya akan bernilai 0 karena dia tidak mempunyai ketinggian atau H-nya sama dengan 0. Karena H sama dengan 0, maka energi potensialnya juga akan bernilai 0. Sedangkan kecepatan pada titik di bawah ini akan bernilai maksimum, maka EK akhir itu akan bernilai maksimum. Lalu kita sederhanakan, tersisa EP awal sama dengan EK akhir. Kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Lalu kita tinjau energi kinetik pada gerak menggelinding. Seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa gerak menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Maka energi kinetik yang bekerja atau energi kinetik totalnya itu adalah penjumlahan antara energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. Kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama. Kita tuliskan dulu persamaan yang pertama, yaitu EP awal sama dengan EK akhir. Lalu EK akhirnya kita ganti menjadi EK translasi ditambah EK rotasi. Selanjutnya kita masukkan rumus dari masing-masing besaran, di mana energi potensial rumusnya itu M dikali G dikali H. Dan EK translasi rumusnya yaitu setengah M V kuadrat ditambah EK rotasi yaitu setengah I omega kuadrat. Massa dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan setengah massa dikali kecepatan kuadrat ditambah setengah momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Kita turunkan lagi persamaannya, kita tulis persamaan yang sebelumnya. Kita tahu kalau kecepatan sudut atau omega akan sama dengan V per R, kecepatan per jari-jari. Kita masukkan ke rumus omega ini. Jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah IV per R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan juga rumus dari momen inersia silinder pejal, yaitu setengah MR kuadrat.
Persamaannya menjadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah dikali setengah MR kuadrat dikali V per R kuadrat. Lalu kita kalikan bagian EK rotasi. Maka persamaannya menjadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 1/4 MR kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Di sini R kuadrat dari momen inersia bisa kita coret dengan R kuadrat dari kecepatan sudut. Maka persamaannya akan menjadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 1/4 MV kuadrat. Karena di sini sama-sama MV kuadrat, maka bisa kita jumlahkan dengan menggunakan operasi penjumlahan pecahan. Kita dapatkan MGH sama dengan 3/4 MV kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan 3/4 M ke ruas kiri. Maka persamaannya menjadi 4 MGH per 3M sama dengan V kuadrat. M yang di atas bisa kita coret dengan M yang di bawah. Lalu, untuk mendapatkan kecepatan gerak menggelinding ini, maka kita akarkan ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan akar 4GH per 3. Nah, seperti itu ya cara menentukan persamaan kecepatan gerak menggelinding pada benda tegar yang contoh bendanya itu di sini silinder kejal. Kalian dapat mencari persamaan kecepatan gerak menggelinding benda tegar lainnya dengan mengganti persamaan momen inersia sesuai dengan benda tegar yang kalian gunakan, sampai kalian mendapatkan persamaan kecepatan gerak menggelinding benda tegar tersebut. Oke, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman fisika kalian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.